Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. syukurillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para pemirsa dari channel kita sekarang pada hari Sabtu, insya Allah, di bulan suci Ramadan, kita berjumpa lagi dalam program Bincang Santai Menata Kehidupan atau Bisa Mantap. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk tetap memberikan kajian ilmu pada pemirsa, pada jamaah, pada masyarakat, pada umumnya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, pada sore hari ini, alhamdulillah sudah berkenan untuk ikut mengisi program ini salah satu sahabat saya, sudah lama juga kenal dengan beliau, luar biasa juga perjuangannya beliau Ahlul Quran juga, Ustadz Ahmad Mujab Mutahar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radit. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Sehat, amin, amin, amin. Gimana Ustadz? Kemarin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Pak Ustadz Mujab Mutahar ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darut Taklim An-Nawawi di Surabaya. Nah, ini kita kali ini mau membahas tentang yang tema yang masih tren sekarang, Ustaz. Jadi di masyarakat kita, di umat kita, alhamdulillah Allah turunkan salah satu makhluknya yang mungkin selama ini kita remehkan, ya, karena kita nggak lihat, nggak terindra oleh kita, tapi subhanallah dampaknya luar biasa. Oleh karena itu pada kali ini kita mengangkat tema COVID-19 dalam perspektif Al-Quran. Karena pemirsa Ustadz Mujab ini, beliaunya adalah juga seorang tahfidzul Quran, ya, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan dan motivasi buat kita semuanya bagaimana kita memandang dari sisi Quran. Nah, di sini kita mulai dulu intro supaya lebih kenal lagi dengan Ustadz Mujab. Ya, Ustadz Mujab mungkin bisa cerita kesehariannya antum apa aja nih, Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, yang saya muliakan Pak Radit, selaku pimpinan di Yayasan Darul Quran Wisata Hati, dan tentunya segenap para pemirsa channel Daku Wisata Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore ini, tepat di sore ini adalah semoga menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang berfaedah, dan di dalamnya banyak ilmu yang bisa kita kaji bersama. Amin. Alhamdulillah, saya ini salah satu tim dulu di Wisata Hati, tepat 2010, semenjak saya menikah Pak Radit. Betul. Tinggal di Surabaya, kemudian selang 1 tahun setelah saya menikah 2009, alhamdulillah sekarang dikaruniai 4 anak, yaitu umur 10 tahun, 7 tahun, kemudian 4 tahun, dan 11 bulan. Alhamdulillah, banyak pasukan. Perempuan laki. Iya Pak, perempuan laki gitu. Pak Radit kalah kalau saya. Pak Radit kan baru ini. Oke. Kedua. Dan kemudian di 2010 sampai 2012 itu saya juga salah satu rumah tahfidz di Sedati, kemudian khidmat di situ, kemudian juga 2012 awal khidmat di kantor juga jadi kepala divisi pendidikan. Kemudian karena 2012 itu saya sudah tidak di rumah tahfidz, kemudian di rumahnya Mbah suruh
ninggali, kemudian dari situ kemudian ngerintislah pondok Tahfidz Darut Taklim An-Nawawi. Karena kesibukan di pondok sehingga mau tidak mau harus memilih untuk fokus di pondok dan perkembangannya tentunya. Tapi sampai 2012 hingga sekarang alhamdulillah komunikasi masih terjalin dengan baik, silaturahmi masih terjalin dengan teman-teman, dengan Pak Radit juga, Pak Ibu dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang sore hari ini kita mau berbagi ilmu. Betul. Jadi itu secara singkat kan sekarang pandemi ini atau wabah COVID-19 atau orang-orang mungkin lebih kenal gampangnya dengan corona ini, pengaruhnya terhadap keseharian antum sendiri seperti apa sekarang, Coba? Kalau dengan adanya COVID-19 ini atau corona ini, sebenarnya hampir semua lini, Pak Radit. Saya yakin semua lini kita tahu di media sosial, mau yang pengusaha, mau yang pegawai, mau yang guru, mau yang dosen, mau yang pedagang, mau yang kiai pun yang biasa atau ustadz yang biasa ngisi ceramah pun otomatis semua terimbas dengan adanya terdampak, dengan harus ada jarak antara satu dengan yang lain, menghindari kerumunan, secara otomatis ya pendidikan, perdagangan semua hampir mengalami dampak dari virus ini tentunya Pak Radit, semuanya. Dan saya hampir 2 bulan setengah mulai Februari akhir hampir jarang pergi, di rumah terus sama anak-anak. Karena ngaji di luar kan libur Pak Radit, ngaji di masjid-masjid, kajian-kajian yang pulang ya. Santri-santri. Iya, tapi kebetulan di pondok kan juga anak-anak tidak banyak, jadi tidak saya liburkan, jadi ngaji masih aktif sampai kemarin terakhir tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan. Tapi ini efeknya karena mereka tetap di sini, efek mudik ini yang masalah. Ya, kena PSBB ya. Iya, kena PSBB Pak. Iya, mudah-mudahan tetaplah, insya Allah tetap baik-baik aja. Iya. Sekarang masuk ke materi, kita coba bahas dalam waktu yang singkat, kurang lebih 30 menit. Kita berusaha untuk berbagi pada teman-teman yang menyaksikan nantinya. Jadi memang kembali lagi kan virus ini dampaknya luar biasa. Benar yang antum sampaikan, sampai ke semua lini kehidupan. Bahkan guru-guru kita pun mungkin di Pati, di Jawa Tengah tempat antum, ataupun di Jakarta tempat Ustaz Yusuf dan sebagainya, luar biasa dampaknya. Belum lagi kemarin-kemarin juga sempat ngisi juga beberapa teman-teman yang dari pengusaha, itu pun dampaknya luar biasa. Nah, tapi banyak juga salah persepsi dari umat atau masyarakat yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran atau bahkan sampai ketakutan yang mungkin berlebihan. Padahal bila mana kita berpikir secara positif atau husnudzon, kita harus sadar bahwa virus ini ada juga karena kehendak Allah, ya kan? Virus ini pun juga ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Sehingga bagaimana caranya kita bahkan beberapa guru yang lain mengistilahkan bagaimana kita bisa bersahabat dengan COVID-19 ini dalam arti yang positif. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin tahu sih dari sudut pandang antum secara Quran, bagaimana sih menghadapi virus COVID-19 ini, dan mungkin nanti setelah itu kita sambung lagi dengan apa saja yang perlu kita lakukan ya, secara monggo kalau gitu, Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Daku Wisata di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya apa yang semua terjadi di dunia ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua
yang terjadi di dunia ini pasti tiada lain kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu titik poin yang harus kita pahami sebagai orang yang beriman. Karena apapun itu, kita ini minal mukminin, maka kalau minal mukminin sebagai seorang yang beriman, maka harus memegang apa itu namanya Al-Qur'an. Bahwa Al-Quran menegaskan bahwasannya apa yang terjadi, yang menimpa kepada seorang hamba, imma fi khairin wa imma fi syarrin, baik itu kebaikan ataupun keburukan, maka itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu titik poinnya. Karena semua peristiwa ketika dihadapi dengan bahwa arruju ilallah, yaitu kembali kepada Allah, maka semua akan menjadi mudah. Karena dia tidak akan mudah menyalahkan. Kenapa kok ini tidak ditutup dulu sebelum Cina sudah ada? Kenapa kita tidak keburu tutup dan lain-lain? Kalau kita nengok itu pasti yang ada adalah kecewa dan lain-lain. Oke, itu bagian dari evaluasi tentunya. Tetapi titik poin supaya menjadi hamba yang kemudian menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Imma fi khairin wa imma fi syarrin, baik itu dalam hal buruk atau hal baik dalam penerimaan kita. Maka prinsipnya satu, harus itu dikembalikan kepada Allah. Semua yang menciptakan adalah Allah. Itu titik poinnya. Kemudian yang kedua, yang sekarang dialami oleh kita, masyarakat Indonesia, bahkan hampir 152 negara, itu sudah terkena wabah ini. Hampir semua lini kehidupan mengalami perubahan. Kalau orang bisnis saya sering mendengar mereka mengistilahkan new normal, gitu Pak ya. Normal yang baru gitu kan. Karena ini orang harus semua beradaptasi. Dari situ kemudian kita nengok ini, kalau kembali ke Al-Quran, tuntunan kita apa? Nah, ini coba pada sore hari ini, pertemuan yang insya Allah semoga diberkahi oleh Allah ini, ada di dalam satu ayat, ada 3 ayat di dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat 157. Ini coba saya bacakan ayatnya, semoga ini nanti untuk pegangan kita untuk menghadapi wabah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. 3 ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, tentang jiwa dan buah-buahan. Tentunya ini ngomong ekonomi, ini ngomong kesehatan, ini ngomong tentang bagaimana orang lapar, ini ngomong tentang kecemasan, ketakutan. Wabasyiris sabirin. Dan ending dari ayat 155 ini, Allah ngasih penekanan, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian pertanyaannya, siapa itu orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pada esensinya, rasa yang kemudian dimunculkan dari ujian-ujian itu, Pak, yaitu lapar. Sekarang orang bisa makan, alhamdulillah ini, Pak. Banyak orang yang di PHK, orang yang dirumahkan, yang tanpa gaji, kemudian orang dagang yang susah.
diberi rasa lapar, rasa takut, karena sekarang orang pergi mau tidak mau, sampai orang karena banget takutnya sehingga dikit-dikit pakai hand sanitizer, dikit-dikit pakai hand sanitizer, gitu kan? Iya. Dan kemudian disebutkan di sini ujian kekurangan harta, ujian ketakutan tentang keselamatan jiwa, ujian tentang buah-buahan di sini bisa kita masuk kategorikan ekonomi. Maka prinsipnya ketika bagaimana kita menghadapi pandemi ini, menghadapi COVID-19 ini, tiada lain bahwa inna lillah wa inna ilaihi rojiun, bahwa kita harus meyakini bahwa kita ini milik Allah. Kalau kita berarti termasuk COVID ini juga milik Allah, ciptaan Allah, karena ini makhluknya Allah. Saya tidak bisa mengatakan ini tentara Allah, karena tentara ini seolah-olah kayak merangi kita, Pak. Ini adalah makhluk Allah. Ini adalah makhluk Allah yang pada prinsipnya ketika ini makhluk Allah juga nanti juga akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita. Kemudian kabar gembira itu disambut lagi ayat berikutnya. Mereka itu siapa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan. Coba kita telisik ini, Pak. Dari orang bersabar itu, kemudian kalau dia bisa bersabar, mengembalikan semua kepada Allah, maka yang didapatkan adalah ampunan. Jadi orang dikasih ujian seperti ini, endingnya adalah salah satu titik poin atau hasil dari dia bersabar adalah dia akan mendapatkan ampunan. Makanya kemudian para ulama itu beda pendapat, Pak, dalam hal lain ya. Orang itu kalau dapat musibah, itu dapat pahala apa tidak? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan begini, orang kalau dapat musibah, sudah otomatis dapat pahala. Pahala apa? Pahala tertimpa musibah. Tetapi pendapat yang lain mengatakan, oh enggak. Orang mendapat musibah tidak tiba-tiba dia mendapatkan as-sawab atau pahala, tetapi dia apakah bersabar apa tidak. Kalau dia menghadapi musibah itu dengan bersabar, maka dia dapat pahala. Maka kemudian kalau kita pahala bersabar untuk menghadapi musibah, maka kemudian bisa dikatakan ada dua kubu dalam pendapat ini. Yang pertama, bahwa orang kalau dapat musibah otomatis dapat pahala. Pahala apa? Pahala tertimpa musibah. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, pendapat yang kedua, oh enggak, orang yang dapat orang yang kena musibah itu dia bisa dapat pahala kalau bersabar. Pendapat yang ketiga, dua-duanya dapat. Siapa yang dapat musibah, dia mendapat pahala satu dari musibah. Yang kedua, kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahalanya bersabar. Dua ini. Nah, dua. Dari sini kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kalau kita tengok ayat ini, Pak Radit, itu sebenarnya COVID yang kemudian buat gonjang-ganjing dunia ini sampai ekonomi yang seharusnya tumbuh malah minus gitu ya, atau bahkan beberapa negara sampai minus min 2 gitu, bukan malah 1 atau 2 koma, tapi malah min 2 gitu. Ada yang sampai separah itu. Maka sebenarnya ini adalah Allah ingin menunjukkan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Aku itu berkuasa menentukan atas segalanya. Ini dengan gini aja, Pak, padahal makhluk yang tidak tampak. Manusia aja sudah pontang-panting ini, Pak. Oh iya. Sudah susahnya luar biasa, apalagi dengan ujian-ujian yang lain seperti umat-umat terdahulu yang hujan batu, terus bumi digoncang dan lain-lain. Maka sebenarnya ini adalah ujian, dan yang pada prinsipnya secara kacamata Al-Quran itu mestinya ini ujian yang tidak besar, dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini penekanannya. Coba Pak Radit perhatikan ayat yang tadi saya baca. Walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in itu bimana al-qalil, bimana hanya sedikit. Maka dari yang kita hadapi sekarang pada prinsipnya siapapun ya kita harus belajar untuk beradaptasi. Beradaptasi. Jangan kemudian mengeluh, aduh kalau gini terus gimana, kalau tidak selesai gimana gitu kan.
maka yang ada adalah belajar untuk adaptasi. Ya, salah satu yang bisa dilakukan tentunya Islam mengajarkan tentang konsep ikhtiar. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan tentang konsep ikhtiar. Kita tidak diajarkan tentang konsep hanya karena semua ditentukan oleh Allah kemudian berpangku tangan wis tersalah dah nanti bagaimana berjalannya pasrah, gitu juga tidak bisa, karena prinsipnya konsep pasrah itu harus diawali dengan namanya ikhtiar. Nah, ikhtiar itu salah satu yang bisa kita lakukan sebagai seorang warga yang baik adalah mengikuti apa yang menjadi himbauan ulil amri, mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kalau memang tidak penting banget, ya tidak keluar. Kalaupun keluar, katanya harus pakai masker, harus jaga jarak, itu harus dilakukan. Tetapi sekali lagi, ikhtiar yang kita lakukan harus dalam rangka itu adalah menjalankan sunnatullah, karena semua yang namanya kesehatan harus dijaga, tetapi kita harus meyakini yang membuat kita sakit, yang kemudian membuat orang meninggal, ya sebabnya mungkin virus, tapi esensinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin awalan seperti itu, Pak. Ya. Betul. Jadi memang kadang-kadang kan ya dari umat ataupun masyarakat sendiri yang seperti tadi mempersepsikan yang berbeda, ya bukan salah, kita nggak ngomong salah tapi berbeda, sehingga ya di sini timbul konflik atau perbedaan pendapat di situ. Akhirnya malah menyalahkan, yang disalahkan malah yang menurut antum tadi ulil amri, padahal juga tugasnya ulil amri kan cukup berat juga. Saya lihat perkembangannya di media-media. Nah ini yang memang perlu kita sikapi atau kita luruskan supaya kita sama-sama, karena kalau mudah-mudahan kalau semuanya saling husnudzon sih mudah-mudahan nggak akan lama kondisi. Gitu. Amin. Ya. Terus ada juga pertanyaan saat ini misalnya saja, kan salah satu obat ya, kalau kita sakit, apakah itu secara fisik ataupun mental, itu adalah Quran. Apakah dengan kita katakanlah ada beberapa kawan yang menanyakan, kalau gitu gimana kalau saya hadapin ini selama masa Corona atau COVID-19 ini dengan ya baca Quran sebanyak-banyaknya, gimana menurut Anda? Oke. Jadi begini, Pak. Ada satu ayat itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dan aku turunkan dari Al-Qur'an itu adalah penyembuh dan rahmah, yaitu kasih sayang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Jadi ini adalah Al-Quran adalah bagiannya, adalah salah satunya adalah penyembuh. Nah, penyembuh di sini ya kita bisa maknai sebagai penyembuh rohani, orang yang masih dalam kesesatan, orang yang dalam kebingungan, orang yang dalam kegalauan. Intinya berkaitan dengan penyakit psikis, dengan penyakit hati. Apakah kemudian ada keterkaitan dengan kesehatan? Tentunya semua hal positif yang keluar dari lisan kita, apalagi itu kok yang keluar adalah Al-Quran, pasti memberi implikasi kepada kesehatan seseorang, pasti. Karena orang aja kita ini, Pak, dikata-katain orang jelek gitu aja, itu langsung emosi darah tinggi, Pak. Efeknya darah tinggi. Jadi apalagi itu kalam jelek aja memberi asar kayak gitu, ucapan yang nggak bagus saja memberi efek kayak gitu, apalagi ini adalah kalamullah, bukan sekedar ucapan manusia, bukan kata mutiara, bukan. Ini adalah kalamullah, kalam Allah, ini adalah wahyunya Rasulullah, tentunya memberi implikasi. Tetapi apakah kemudian hanya cukup itu? Ya tentunya tidak, tentunya tidak. Maka yang bisa dilakukan ini, kalau kita ngomong tips ya Pak ya, tips supaya untuk menghadapi pandemi ini, kalau kita tengok Al-Quran, salah satu untuk membuat benteng diri itu salah satunya adalah berderma, Pak. Perintah Al-Quran itu berderma. Karena berderma, ada satu momen, ini ada satu kisah dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Saya tepatnya sahabat siapa saya lupa, tetapi kisahnya itu begini.
kalau tidak salah, insya Allah sahabat Abi Hurairah, kalau saya tidak salah ya, di kitab Al-Jawahir Al-Luhiyah. Satu momen itu beliau ditanya oleh seorang sahabat perempuan. Beliau ditanya, saya ini punya anak, sedang berpergian, tapi saya kok was-was, nanti dia itu di perjalanan itu selamat apa tidak. Khawatir, yang ada adalah kekhawatiran orang tua ya kayak kita loh Pak, punya anak melakukan tadi tur, kemudian kita khawatir kalau nanti ada apa. Biasa perasaan seorang ibu. Kemudian beliau matur, tolong doakan anak saya supaya selamat beserta kawan-kawannya. Kemudian apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah, beliau menyampaikan, apakah kamu mau aku tunjukkan sesuatu yang lebih mujarab, yang lebih cespleng, yang lebih insya Allah kalau doa itu dikabulkan daripada doa saya itu ada. Sudah, sekarang kamu pergi bersedekahlah, niatkan untuk anakmu, niatkan untuk keselamatan anakmu. Maka dia punya uang 1 dirham, kemudian disedekahkan, ya Allah, sedekah ini adalah kafarat untuk anak saya, untuk keselamatan anak saya. Benar Pak, di perjalanan ternyata anak ini mengalami peristiwa kapalnya mau tenggelam. Kapalnya mau tenggelam, tiba-tiba ada suara dari langit, kemudian suara langit itu intinya memberitahu bahwa sedekah ibumu sudah diterima. Sedekah ibumu sudah diterima, kemudian dari langit itu, kemudian kapal itu diselamatkan oleh Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib itu ya laki-laki yang nggak tampak, ya berarti tentunya malaikat. Ya, malaikat diselamatkan, sampai rumah ditanya sama ibunya, nak, gimana perjalananmu tadi kemarin? Nah, kebaca begitu. Gimana perjalanannya? Iya Pak, iya Bu, kemarin itu kita sempat mau tenggelam dan ternyata ada suara dari langit kok tiba-tiba katanya sedekahnya ibu diterima dan kami itu diselamatkan. Dari situ kita bisa pahami Pak bahwasannya salah satu, saya sekali lagi ngomong, salah satu selain membaca Al-Quran, mengikuti saran dari pakar kesehatan, tentunya salah satu untuk melindungi diri adalah dengan berderma atau bersedekah. Dan itu diniatkan untuk keselamatan kita, orang-orang terdekat kita, anak istri kita tentunya. Jadi banyak cara untuk kemudian menghadapi wabah ini. Tentunya kalau yang ikhtiar zahir, ya itu tadi, saran pakar kesehatan harus dijalani karena mereka yang paham. Tetapi ikhtiar batin, membaca Al-Quran, berderma, kemudian memperbanyak hal-hal yang baik, insya Allah tentunya itu memberi imun yang positif, imun yang baik untuk tubuh kita. Tentunya seperti itu Pak. Termasuk juga ya, yang mungkin sedikit aja kita singgung karena nanti mungkin bahasanya kalau kita konsen di sini agak panjang, termasuk juga sekarang yang jadi polemik di kawan-kawan jemaah, mungkin apa itu saran atau himbauan dari ulil amri ataupun pakar kesehatan tentang ibadah berjamaah ya Ustaz. Oh ya. Itu apa itu namanya kan kadang-kadang juga terus pro dan kontranya ini cukup lumayan. Jadi begini, prinsipnya begini, yang namanya sekarang kita yang dalam dekat ini lah Pak, kalau Ramadan sholat tarawih itu kan disarankan di rumah, termasuk sholat Jumat juga disarankan untuk di rumah mengikuti madzhab yang memperbolehkan hanya 4 orang itu. Kemudian nanti ini sholat Id ya Pak ya, ini sebentar lagi sholat Id. Jadi prinsipnya begini, sholat jamaah dalam madzhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, jadi bukan wajib. Jadi kalau berjamaah ya pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Yang menjadi kemudian pertanyaan, lah kita nggak bisa ke masjid gimana ini gitu kan? Nah, jamaah kan bisa di rumah. Ya titik poinnya begini, kalau tidak bisa di masjid,
tapi bisa jamaah di rumah, berarti dia hanya meninggalkan pahala yang satu. Apa itu? Pahala berjalan ke masjid, pahala iktikaf nggak dapat. Tapi pahala jamaah kan tetap masih dapat. Lah bisa jamaah sama istri, bisa berjamaah dengan anak. Itu termasuk taraweh. Iya, jadi pada prinsipnya ya memang karena ada pandemi seperti ini, ya semua harus memaklumi. Bukan kemudian orang kan sih bertanya, mau masa kita ini takut sama penyakit gitu? Kita mestinya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak begitu juga. Kalau kemudian ada ini pertanyaan yang agak menggelitik, Pak. Loh, pasar itu dibuka, kenapa masjid ditutup? Gitu kan? Kenapa pasar dibuka, masjid ditutup? Pertanyaannya, orang kalau nggak ke pasar, ini kita ngomong analogi, Pak. Orang ke pasar mau nyari apa? Mau nyari uang. Uang untuk apa? Uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau kemudian orang nggak ke pasar, dia nggak makan, apa nggak dosa? Iya, betul. Titik poin. Orang ke masjid sekarang anggap aja himbauan. Saya tidak mengatakan dilarang. Himbauan untuk sementara menutup masjid. Apakah kemudian orang tidak sholat di masjid kemudian mengganggu tentang ibadahnya dia dengan Allah? Tidak. Oke, berarti ini bukan masalah wajib. Kalau kita bandingkan saja, orang pergi ke pasar mencari uang untuk kebutuhan keluarganya, wajib apa tidak? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau ini tidak dilakukan, ini yang di rumah tidak makan. Oke, kemudian orang nggak ke masjid, dia nggak ke jamaah, nggak bareng sama tetangga kiri kanan, tapi dia bisa tetap jamaah dengan keluarga. Dan ke masjid juga ada risiko bisa nulari orang kalau ternyata dia positif, atau bisa tertular kalau ada temannya atau tetangganya yang positif. Maka dalam konsep kaidah fikih itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan yang membuat kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, ini ada kemungkinan orang tertular kalau kemudian kumpul-kumpul, maka harus dihindari. Dan ini pun jamaah ke masjid juga tidak wajib. Betul. Jamaah bisa di rumah. Ibaratnya ada pilihan, Pak. Ada pilihan. Nah, ini kalau orang yang ke pasar, lah dia kalau nggak ke pasar nggak dapat uang, nggak hidup keluarganya. Iya kan? Iya. Nah, makanya sampai yang ekstrim ketika mereka diobiai sama Satpol PP, loh Pak, lah anak saya sampai yang kasih makan, Pak. Iya. Lain kalau Satpol PP-nya kasih. Iya, benar. Kan begitu, Pak. Ya. Jadi ya memang seperti sekarang semua jadi simalakama memang, Pak. Jadi ibarat kata kalau mau ngobiai pasar, petugas-petugas itu ya gimana? Ini orang nyari uang untuk hidup, tapi satu sisi kalau dibiarkan kemudian ada penularan, maka yang pas menurut saya anjuran pemerintah itu protokol kesehatan dijalankan. Iya, benar. Sudah itu ikhtiarnya. Jadi tidak mematikan ekonomi, juga kayak di masjid masih bisa jamaah, tapi ya protokol kesehatan harus dijalankan. Yang sempat di Masjid Al-Akbar kan sempat jalan, Pak. Tapi kemudian di akhir-akhir kan walaupun pengurus itu menjalankan protokol kan tetap ditutup. Karena memang ya untuk menghindari lah. Apalagi ini Ramadan. Ya maslahah itu menolak mafsadah itu harus didulukan, Pak, daripada mengambil maslahah. Betul. Ya, alhamdulillah. Ini semakin apa itu namanya? Banyak bahasanya, semakin jelas, motivasi juga buat pemirsa nantinya, bahwa kita memang perlu untuk mendahulukan yang maslahah. Ya. Kita perlu ilmunya Allah itu benar-benar kita harus pahami dulu, karena betulnya luas. Jangan hanya dari satu sisi saja, kemudian kita berpaham itu malah menjadikan kita berselisih paham dengan sesama umat. Intinya seperti itu. Baik. Ini masih ada waktu beberapa, Ustaz, mungkin Antum bisa berikan selain tips juga mungkin saran, terus sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas di sore hari ini, sehingga pertama dari inti temanya adalah kita harus
selalu dekat dengan Quran dalam artian yang luas. Ya. Terus kemudian juga seperti tadi, alhamdulillah sedikit kita mengkaji juga membahas tentang Suratul Baqarah ayat 157 dan seterusnya. Itu ada 3 ayat kalau nggak salah. Yeah. Itu yang monggo disimpulkan sama Ustadz kira-kira apa, dan saran mungkin buat yang menyaksikan nantinya bagaimana kita tetap stay positif, stay husnudon, ya, sehingga kita tetap hidup juga dengan kondisi yang memang harus new normal. Anunya seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Daku Wisata Hati TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sebelum kita tutup dengan doa bersama, ada hal-hal yang perlu dipahami bahwasannya wabah ini adalah makhluk Allah. Kalau kita pahami ini makhluk Allah dan ini adalah ketentuan Allah, maka kita harus menerima itu. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kita sudah menemukan bahwa ini ada makhluk Allah, kita harus menerima bahwa ini adalah ciptaan Allah dan ini adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang timbul pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Maka tidak ada cara lain untuk orang yang beriman kecuali menghadapinya dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran ini kemudian menyerah, bukan ujian yang memberi implikasi ekonomi, ujian yang memberi implikasi politik, ujian yang memberi implikasi pendidikan. Banyak dunia, segmen-segmen dunia dalam link skup ini, bisa ekonomi, bisa bisnis, bisa perdagangan, bisa pendidikan, semua hampir kena. Maka ini adalah ujian dari Allah dan tidak ada lain kecuali kita bersabar. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bersabar? Caranya bagaimana? Supaya kita mampu menghadapi ini dengan penuh kesabaran, mau tidak mau harus, kita tidak boleh menyalahkan A, B, C, D, tetapi kita harus menengok siapa yang membuat kita. Maka kalau kita sudah tahu siap, kalau kita ngomong pemerintah kita salahkan, kita ngomong ke pengusaha kita salahkan karena kita dipecat atau apa. Sekali lagi, yang memecat itu esensinya adalah Allah, hanya lewat juragan kita itu aja. Yang membuat kemudian virus ini masuk ke Indonesia mungkin menurut sebagian orang itu keterlibatan pemerintah, tapi pemerintah itu siapa yang buat? Allah yang buat juga. Maka kalau kita semua kembalikan kepada Allah, maka kita akan mudah untuk melakukan kesabaran itu sendiri. Maka kalau sudah sabar, kita sudah menghadapi wabah ini dengan penuh kesabaran, maka yang bisa kita tarik lagi apa? Begitu kan? Yang bisa kita tarik lagi, maka kemudian kita berusaha untuk menjalani hidup ini, hidup yang ada ini dengan cara-cara yang tentunya sudah ditentukan oleh ulil amri, yaitu pemerintah. Kita ngikuti karena mohon maaf, kita sudah banyak dalil Al-Quran, hadis itu tentang atiullah wa ulil amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan sekarang kita yang memimpin adalah pemerintah yang ada sekarang, di pemerintahan sekarang yaitu yang dipimpin oleh Pak Jokowi tentunya. Maka tiada lain, kita harus mematuhi itu. Mau mematuhi itu siapa lagi? Karena ada perkataan para ulama begini, Pak. Kalau ingin kamu aman dalam beragama, maka ya patuhi Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu ingin urusan duniamu lancar, tertib, patuhi pemimpinmu. Jadi mana ada orang sukses dalam berbisnis, Pak? Dia tidak mematuhi apa yang menjadi ketentuan pemerintah, mustahil. Dalam hal apapun, orang mau buat sekolah, mau buat kurikulum macam-macam, tetap harus nginduk ke peraturan pemerintah. Maka ketertiban dunia ini harus diikuti dengan kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpinnya. Kepatuhan seseorang beriman terhadap agama itu caranya adalah kepatuhan terhadap syariat yang ditentukan Allah dan Rasul. Jadi dua hal ini yang mau tidak mau harus dilakukan oleh siapapun, patuh kepada Allah dan Rasulnya dan patuh kepada ulil amri, kepada pemimpinnya. Ingat, selama perintah itu tidak kemudian untuk
untuk melawan Allah, ya, yaitu kemudian melanggar syariat-syariatnya. Maka dari sini bisa kita tarik garis kesimpulan dari wabah corona ini atau COVID-19 dalam perspektif Al-Quran ini, Pak. Maka dapat saya simpulkan bahwasanya Al-Quran mengajarkan tentang ikhtiar. Al-Quran mengajarkan tentang konsep berdoa. Al-Quran mengajarkan tentang bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Al-Quran mengajarkan bagaimana sodako itu sebagai penangkal bala, menangkal mara bahaya, menangkal musibah. Maka dari situ sebenarnya dari yang kita pahami semuanya, maka kalau kemudian kita menjadi orang yang patuh terhadap ketentuan Al-Quran, ketentuan Al-Quran salah satunya adalah patuh terhadap Allah dan pemimpinnya, maka insya Allah semoga dengan saling memahami porsinya masing-masing ini, kemudian wabah ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memasuki dunia tadi, new normal tadi, bahwa kita harus beradaptasi kayak gini sekarang sama Pak Radit. Ngajinya jadi ngaji via Zoom, ya kan? Ya, ngajinya via online, mau tidak mau. Dan ini juga mungkin sekarang agak aneh, tapi mungkin setelah 1-2 tahun mungkin ini hal yang lumrah, Pak. Betul. Sebagaimana mungkin dulu orang megang HP, telepon-teleponan, aneh sekali. Tapi sekarang begitu biasanya, bahkan anak kecil yang umur 3 tahun sudah bisa telepon-teleponan by HP, Pak. Iya, betul. Jadi ini kita memasuki masa yang akan berbeda, bisnis yang serba online, pendidikan yang serba online, bahkan kajian agama pun serba online. Semua, Pak. Saya ya, Masya Allah, saya itu punya teman, Pak. Punya pelanggan. Saya kalau umroh, ada entah keluarga atau jamaah mau umroh, itu saya rental kursi roda. Kebetulan yang rental ini agamanya Nasrani, Pak. Agamanya Nasrani. Nah, saya mengikuti status WA-nya, Mbak Luisa namanya. Itu saya tidak kenal ya, kenalnya dari itu online juga. Itu apa? Mereka beribadah itu ya online lah. Disetelin nyanyi-nyanyi itu, ya Allah. Ya sekarang kelihatannya, sekarang alhamdulillah, dan kebetulan juga rame-ramenya itu di momen Ramadan juga. Sekarang teman-teman saya sama Ustadz, teman-teman saya sama guru agama itu sekarang hampir ada yang via Zoom, saya ngajinya live via Facebook, ada yang via YouTube, ada yang Instagram, semua. Dan kelihatannya ini akan masuk fase itu. Fase baru. Dan kalau kita nggak mau, fase baru, nggak mau berikut, mungkin kita akan malah ketinggalan ya, sebagai. Ya, ini makanya ini orang harus mengikuti irama ini, dan ini cara Allah membuat kemudian dunia skemanya berbeda, Pak. Skemanya berbeda dengan yang ada. Dan tentunya semoga Pak Radit, para pemirsa semuanya diberi oleh Allah, dan saya pribadi diberi oleh Allah kekuatan untuk diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk selalu beribadah di tengah keterbatasan. Menurut kita keterbatasan bisa saja ini sebuah peluang. Dan semoga kita semuanya di akhir Ramadan ini, nanti malam 24, kita masih ada waktu. Kalau puasanya sempurna, berarti masih ada 6 hari. Kalau puasanya 29, tinggal sekian hari, maka semoga kita semuanya menemui malam Lailatul Qadar. Menemui malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatun khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih mulia daripada, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun tentunya. Dan bisa langsung ditutup doa Pak Radit? Ya, ditutup, monggo sekalian. Oke. Mari kita berdoa, semoga kajian yang kita ikuti bersama ini, kita belajar bersama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhtiar dari Daku Wisata di TV untuk tetap memberikan hal-hal positif kepada para jamaah, kepada para donatur, salah satunya lewat kajian seperti ini. Semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amal kafi majid ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا الله يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا. اللهم يا الله بارك لنا، يا الله بارك لنا في أمورنا، في أموالنا، في أولادنا، في أرزاقنا، في ذرياتنا يا الله. اللهم يا الله ارزقنا يا الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا الله تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتلاوتنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Kita banyak benda ilmu ini. Alhamdulillah Pak Radit. Iya Pak. Mudah-mudahan juga jadi manfaat juga. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Ya kan. Amin. Ikut senang saya Pak. Ya Alhamdulillah. Senang, ikut senang. Iya. Jangan bosan-bosan. Nanti kita lanjut program-program dengan tema-tema yang lain. Insya Allah. Menjadi manfaat. Insya Allah. Buat jamaah. Insya Allah. Untuk itu kami ucapkan jazakallahu khairan katsira. Sampai ketemu, mudah-mudahan Ustaz Mujab, keluarga dan keluarga besar, amin. Pesantren, pondoknya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam kesehatan dan menjadi keberkahan buat semua. Demikian untuk kali ini kita tutup. Sampai ketemu di kajian-kajian online berikutnya dari Wisata Hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.